Halo semuanya, jadi pada video ini kami akan melakukan simulasi rangkaian inverter satu fase jembatan penuh berbasis full switch modulation atau PWM. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk membuktikan bahwa tegangan DC dapat dikonversi menjadi tegangan AC serta untuk menganalisis pengaruh duty cycle dan frekuensi PWM terhadap tegangan dan arus keluaran. Jadi rangkaian ini menggunakan sumber tegangan DC sebesar 15 volt. Ini diperoleh dari dua sumber, yaitu 7,5 volt dan 7,5 volt, disusun secara seri. Tegangan DC ini kemudian masuk ke rangkaian inverter yang terdiri dari 4 buah MOSFET dalam konfigurasi H-bridge. Itu ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Jadi 4 MOSFET yang digunakan diberi label ini. Q1 berada di bagian atas kiri, yaitu ini. Q2 di atas kanan, Q4 di bawah kiri, dan Q2 di bawah kanan. Keempat MOSFET ini berfungsi sebagai saklar elektronik yang bekerja secara bergantian dalam pergantian pasang diagonal. Pada kondisi pertama, MOSFET Q1 dan Q2 aktif sehingga harus mengalir dari kiri ke kanan melalui beban. Lalu pada kondisi kedua, Q3 dan Q4 aktif sehingga harus arah dari kanan ke kiri. Perubahan arah arus ini menghasilkan tegangan bolak-balik atau AC sehingga inverter disebut menghasilkan gelombang penuh. Lalu di sini kita memiliki bebannya, yaitu sebesar 200 ohm. Pengaturan on off pada MOSFET dikendalikan oleh sinyal PWM. Di sini kita memiliki 4 PWM, di mana parameter atau PWM adalah duty cycle dan frekuensi. Duty cycle merupakan perbandingan antara waktu on terhadap periode total yang menentukan besar tegangan keluaran. Semakin besar duty cycle, maka tegangan keluaran akan semakin besar. Lalu frekuensi PWM menunjukkan seberapa cepat proses switching terjadi dan berpengaruh terhadap kualitas gelombang keluaran. Jadi dalam rangkaian ini terdapat 4 sumber PWM yang masing-masing mengontrol satu MOSFET. Itu ada sini 1, 2, 3, dan 4. Penyusunan ini dilakukan secara diagonal yang aktif secara bergantian sehingga rangkaian AC bekerja dengan aman dan menghasilkan tegangan AC. Lalu kita di sini memiliki 4 buah multimeter digital, yaitu ada XM-M1 yaitu mengukur tegangan output, dimana dia dipasangkan paralel kepada beban. Lalu XM-M2 sebagai ampere meter output yang dipasang secara seri dengan beban untuk mengukur arus keluaran, itu di sini. Lalu ada XM-M3 digunakan untuk mengukur arus input dari sumber DC. Yang terakhir XM-M4 mengukur tegangan input DC sini. Lalu kita juga memiliki osiloskop untuk mengamati bentuk gelombang. Lalu kita akan masuk ke saja demonstrasi simulasinya. Di sini kita memiliki tabelnya yang harus diisi, di mana beban tetap 200 ohm dan frekuensi stabil di 1 kHz. Di sini ada 5 kombinasi untuk duty cycle-nya dari 10% hingga 50%. Dari rangkaian kita akan merubah PWM-nya, dimana untuk frekuensi 1 kHz kita rubah di periodenya itu di
ms untuk semua PWM. Lalu untuk duty cycle-nya itu di 10%, maka kita merubah pulse width-nya itu di 0,1 ms untuk di keempat PM. Lalu kita dapat merankan rangkaian tersebut. Di sini kita bisa melihat beberapa pengukurannya, yaitu arus sumbernya, tegangan sumbernya, lalu arus beban dan tegangan pada beban. Di sini kita mendapat tegangan sumbernya itu 15 volt dan tegangan pada bebannya itu 6,713 volt. Lalu untuk arusnya itu, arus pada sumber itu 15,053 mA dan keluarannya itu di 33,563 mA. Di sini kita bisa melihat keluaran dari osiloskopnya untuk keluaran sinyal tegangan AC menggunakan PWM untuk duty cycle di 10%. Tuh. Kita masuk ke kondisi kedua, itu di duty cycle 20%, dimana kita cuma merubah pulse width-nya menjadi 0,2 ms. Lalu kita rangkan, kita buka lagi. Lalu di sini kita memiliki perbedaan pada tegangan keluaran dan arus keluaran, serta untuk bentuk gelombang AC di duty cycle 20%. Lalu kita untuk berikutnya itu di 30%. Di sini kita ubah pulse width-nya menjadi 0,3 ms. Lalu kita run. Di sini kita juga bisa melihat untuk peningkatan di tegangan keluaran, dia semakin mendekati tegangan sumber dan arusnya itu semakin besar untuk arus sumber dan arus keluarannya.
Di sini kita lanjut untuk yang duty cycle 40 dan 50. Jadi dari untuk tiga kondisi ini kita bisa melihat bahwa semakin besar duty cycle maka waktu on semakin lama dan energi yang diberikan kepada beban semakin meningkat dan tegangan output atau RMS semakin besar. Sebaliknya, jika tegangan duty kecil maka tegangan output kecil juga. Jadi tegangan output itu berbanding lurus dengan duty cycle, di mana grafiknya itu cenderung linear atau naik lurus. Lalu untuk perbandingannya pada bentuk gelombang, semakin kecil duty-nya maka pulsanya akan semakin sempit, sedangkan besar maka pulsanya akan lebar. Begitu juga sampai pada di 50%, di mana gelombang itu paling seimbang. Kalau untuk variasi duty cycle-nya itu di 10%, 20 dan sampai 50. Kita men-set untuk duty cycle di 10%. Di sini kita merubah nilai pulse width-nya itu di 2 ms. Untuk keluarannya sama seperti yang percobaan duty cycle di frekuensi sebelumnya, cuman perbedaannya itu di pada kualitas gelombangnya, dimana semakin rendah frekuensinya maka tegangannya akan semakin kecil dan gelombangnya akan semakin kasar. Berbeda dengan untuk frekuensi di 1 kHz. Lalu kita akan coba untuk di duty cycle di 50%, dimana untuk frekuensi 50 Hz dia di duty cycle-nya itu di 50% itu pulse width-nya itu 10 ms. Dimana untuk perbedaan pada duty cycle-nya itu adalah untuk menaikkan tegangan dan arus keluaran, dimana tegangan keluarnya itu hampir mendekati tegangan sumber itu di 14,994 volt. Lalu untuk pada bentuk gelombangnya dia itu lebih renggang dari yang di duty cycle di 10%. Lalu kita masuk untuk ke variasi berikutnya, itu di beban 100 ohm.
Di sini kita bisa melihat untuk percobaan sebelumnya di frekuensi 50 Hz dan duty cycle 50%, dimana kita bisa bandingkan tegangan dan arus keluarannya. Dia di arus keluarnya itu di 74,972 mA. Lalu kita akan mengubah untuk percobaannya di variasi beban, dimana kita merubah bebannya itu menjadi 100 ohm. Lalu kita run. Jadi perbedaan untuk variasi bebannya itu dimana tegangan output dan inputnya itu hampir sama, namun perbedaannya itu pada arus output, dimana harus lebih besar pada 100 ohm, dimana arusnya itu 2 kali lebih besar daripada beban untuk yang 200 ohm, sesuai dengan rumus hukum Ohm. Jadi berikutlah untuk penjelasan variasi-variasi untuk inverter full bridge satu fasa dengan beban resistansi, dimana perbedaan duty cycle itu untuk nilai tegangan itu semakin mendekati dengan tegangan input, sedangkan untuk frekuensi itu mempengaruhi kualitas tegangan, dan beban itu untuk menaikkan nilai itu. Semakin kecil hambatan maka arusnya akan semakin besar. Jadi untuk duty cycle mempengaruhi tegangan, frekuensi mempengaruhi gelombang, dan beban mempengaruhi arus. Sekianlah untuk penjelasan dari percobaan tabel 23.1. Lalu kita masuk untuk ke percobaan berikutnya. Kita masuk pada rangkaian inverter full bridge dengan beban RL. Jadi di sini sama seperti bentuk rangkaian sebelumnya, cuman perbedaannya dia ditambahkan induktor sebesar 100 mili Henry. Di sini kita akan men-set untuk percobaan itunya di tetap di 200 ohm, namun duty cycle-nya di 10, 20, 30, 40 dan 50%. Lalu jika kita juga mau mencoba akan untuk variasi frekuensi di 700, 500, 250, 100 dan 50 Hz dan beban 100 ohm. So di sini sudah kita set untuk nilai duty cycle 10%. Jadi sama seperti tadi, di pulse width-nya itu di 0,1 ms. Di sini dapat kita run, dimana untuk arus input tegangan input arus output dan tegangan output. Dimana untuk yang di sini tegangannya kecil untuk keluaran di duty cycle 10%. Lalu di sini kita akan melihat untuk bentuk gelombangnya, dimana dia berbeda sebelumnya. Dibandingkan dengan rangkaian beban R, dimana kalau untuk beban RL itu tegangannya tetap kota, namun
arusnya itu tidak lagi kotak, lebih halus dan lebih melengkung. Jadi kita bisa melihat nilai tegangan input, output, arus input dan arus output. Jadi kita stop. Jadi kita akan mencoba variasi di pergantian nilai beban jadi 100 ohm. Jadi untuk variasi beban 100 ohm itu perbedaannya hanya di pada arus yang mengalir pada beban, dimana nilai arusnya itu 2 kali lipat daripada nilai arus 200 ohm. Kita masuk untuk coba berikutnya di duty cycle 50%. Di sini kita akan ubah nilai pulse width dari PM nya. Karena dia 50%, dia nilai pulse width itu 0,5 ms. Kita ubah semua PM nya. Dimana di sini dapat kita lihat untuk perubahan variasi pada duty cycle-nya itu yang paling nampak adalah bentuk gelombangnya, dia yang pulsanya lebih rapat. Lalu itu tegangan outputnya, dimana dia adalah tegangan maksimum seperti tegangan inputnya, sama-sama di 15 volt. Begitu juga sebaliknya jika kita merubah untuk nilai hambatannya itu di 200, maka pasti nilai arus outputnya itu setengah daripada yang sebelumnya. Lalu kita masukkan untuk percobaan variasi frekuensinya. Dimana untuk variasinya itu di 750, 500, 250, 100, dan 50 Hz. Kita akan mencoba untuk variasi 250 Hz. Dimana perbedaannya kita akan merubah pada nilai frekuensinya terlebih dahulu.
kita merubah untuk pada frekuensi 250 Hz. Jadi untuk PM nya kita akan pertama-tama itu men-setting nilai periodnya, dimana untuk 250 Hz dia periodnya itu di 4 ms. Sini juga 4 ms. Namun karena kita harus merubah perbedaan delaynya, untuk delay pada 250 Hz itu delaynya di 2 ms. Untuk PM 3 dan PM 4 kita rubah di 2. Dan delaynya di 2. Nah, kita merubah untuk percobaan di duty cycle itu. Untuk duty cycle 10%, pulse ini kita rubah di 0,4 ms untuk setiap. Sekarang kita bisa melihat untuk keluarannya itu tegangan dan arusnya itu hampir sama dengan frekuensi yang sebelumnya, cuman perbedaannya itu nampak pada bentuk gelombangnya. Semakin kecil frekuensinya, maka bentuk gelombangnya akan semakin kasar seperti ini. Lalu kita juga coba untuk perbedaan duty cycle di 50%. Itu di 50% itu kita rubah pulse width-nya di angka 2 ms. Teman-teman, kita menampilkan dimana semakin tinggi maka pulsa gelombangnya akan semakin lebar, dan untuk semakin tinggi duty cycle maka tegangan dan arus keluarannya semakin besar, dimana ini hampir menyamai tegangan input. Kalau kita mencoba untuk variasi di beban berbeda di 100 sekarang, maka dia yang paling nampak adalah di perbedaan arusnya, dimana arusnya itu hampir 2 kali lipat lebih besar daripada beban di 200 ohm.
Jadi kesimpulan untuk kedua percobaan yaitu beban R dan beban RL, variasi pengaruh duty cycle terhadap tegangan keluaran, dimana semakin besar duty cycle maka semakin besar duty cycle maka pulsa on semakin lebar, tegangan rata-rata keluaran meningkat dan daya kebeban juga meningkat. Namun semakin kecil duty cycle, tegangan output menurun, daya juga yang diterima menurun. Duty cycle merupakan parameter utama pengendali besar kecilnya tegangan keluaran inverter PWM. Lalu kita masuk untuk pengaruh dari pada frekuensi. Jadi frekuensi itu jumlah siklus PM per detik. Jika frekuensi rendah, gelombang output akan kasar, ripple besar. Lalu pada beban akan menghasilkan respon kurang stabil. Namun pada frekuensi tinggi, misalnya di 1 kHz atas, maka gelombang output lebih halus mendekati sinus, ripple berkurang, dan filter efektif lebih bekerja. Kesimpulannya, semakin tinggi frekuensi, semakin halus bentuk gelombang keluaran inverter. Lalu untuk pengaruh berikutnya itu adalah pengaruh dari beban. Kita masuk ke beban resistif. Arus itu berbanding lurus dengan tegangan. Bentuk arus mengikuti bentuk tegangan PM. Maka semakin kecil nilai bebannya, arus akan semakin besar dan daya naik. Pada beban resistif, perubahan duty cycle langsung mempengaruhi arus dan daya secara linear. Lalu kita masuk untuk percobaan yang kedua itu di beban induktif. Arus tidak langsung mengikuti tegangan, namun terjadi smoothing arus. Pada frekuensi tinggi, induktasi makin dominan. Pada beban RL, arus lebih halus dan menyebabkan pergeseran fase antara tegangan dan arus. Jadi untuk pada keseluruhannya di percobaan ini bahwa hubungan keseluruhannya itu duty cycle mengatur besar tegangan, sedangkan frekuensi menentukan kualitas dan kehalusan gelombang, dan beban menentukan respon arus dan daya. Kinerja inverter PM ini sangat ditentukan kombinasi duty cycle, frekuensi switching, dan karakteristik beban. Duty cycle mempengaruhi amplitudo dan frekuensi mengatur kualitas sinyal, dan beban menentukan respon arus serta daya yang diserap. Sekianlah penjelasan kelompok kami untuk inverter satu fase gelombang penuh menggunakan PWM. Terima kasih.